Kalian masih ingat drama Beken yang biasanya dipentaskan bulan Oktober nggak? Pasti masih ingat dong. Kenal sama aku nggak? Aku dulu sebagai Jenderal Nimbus di Beken 2018. Nah, kalau kesan aku selama mengikuti Beken 2018 itu seru banget tau. Di situ kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat baik dan juga mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan bagi kita semua. Maka itu, ayo kita ikutan dalam Beken 2021 supaya kalian juga dapat keseruannya. Dadah. Halo adik-adik Life Kids, gimana kabarnya selama 1 minggu ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Viola. Aku berperan sebagai Nebula saat acara Beken tahun 2018. Kesan aku mengikuti Beken itu ada banyak sekali. Misalnya, kita bisa melayani Tuhan dengan cara yang kreatif. Kemudian, kita dibimbing oleh guru-guru yang baik dan berpengalaman loh. Terus, kita juga bisa melatih talenta kita. Pokoknya ada banyak sekali kesan-kesan yang aku dapatkan saat mengikuti Beken. Intinya, untuk kalian yang rindu untuk melayani Tuhan, ingin mendapatkan pengalaman baru, yuk kita sama-sama persiapkan diri kita untuk acara Beken tahun 2021. See you! Halo teman-teman, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah minggu ini. Ayo lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai ibadah minggu ini. Tuhan, tolong berkati kami semua dan Cici Koko, agar Cici Koko dapat menyampaikan firman-Mu, dan agar kami mengerti firman-Mu tentang kebenarannya. Tuhan, tolong lindungi kami dari segala penyakit, terutama virus corona yang sedang mewabah saat ini. Dan nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan.
Terima kasih Cici Kiki untuk pujiannya. Yuk kita lanjutkan sekali lagi nih. Kita nyanyikan pujian hari ini, harinya Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan siapkan pikiran kita untuk menerima setiap kebenaran firman. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Bapa yang baik, saat ini kami mau bersatu hati, kami mau sungguh-sungguh mau belajar saat ini tentang firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang kami dengar itu menguatkan kami, menjadi penghiburan buat kami. Tuhan, kami buka hati kami untuk kami sungguh-sungguh menerima kebenaran firman-Mu. Ajar kami duduk diam, ajar kami fokus akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan, amin. Hai adik-adik, gimana kabar kalian? Cici berharap kalian selalu dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Karena Tuhan lah, karena di Alkitab juga dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, kita mau belajar saat ini tentang satu kata yang gak enak kalau terjadi dalam diri kita, yaitu kata stres.
Adik-adik mungkin pernah mendengar kata itu, bahkan adik sendiri pernah mengatakan hal itu, saya stres. Kadang-kadang mungkin adik-adik yang nggak ngerti, yang nggak pernah mengalami stres, pernah kepikirannya bahwa yang mengalami stres itu hanya papa mama kita, orang-orang dewasa yang lebih dewasa dari kalian atau umurnya lebih besar dari kalian. Kenapa? Ternyata salah sekali. Penelitian mengatakan bahwa anak-anak seusia kalian pun mengalami stres gitu loh. Stres itu karena apa? Anak-anak bisa mengalami stres. Mungkin karena tekanan dari papa mama untuk mendapat nilai yang tinggi untuk setiap mata pelajaran. Padahal untuk online saat ini nggak gampang untuk mendapat nilai yang baik. Karena kita nggak bisa bertanya langsung pembelajaran yang dilakukan. Atau juga karena tekanan dari teman-teman sebaya kalian untuk kalian melakukan hal-hal yang kalian nggak suka. Atau juga stres untuk hal yang lain yang kalian nggak bisa kuasai, yang merasa kalian nggak mampu untuk melakukan hal itu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ternyata di firman Tuhan ada rahasia mengatasi stres. Yuk, kita belajar ya. Stres itu sendiri apa sih? Stres adalah satu keadaan dalam tekanan, ketegangan, kekhawatiran yang terjadi terus-menerus. Kalau kita biarkan stres itu menguasai kita, akan membuat kejiwaan kita menjadi nggak baik. Ngomongnya ngelantur, melakukan hal-hal yang nggak baik mungkin ya. Yuk, kita mau belajar di firman Tuhan. Ada seorang nabi, yaitu kira-kira siapa? Nabi Elia. Kalian pernah dengar ya, Nabi Elia ya? Seorang nabi itu pekerjaannya atau mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Dia bisa mendengar suara Allah secara langsung, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dikatakan kepada bangsa Israel saat itu. Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi Baal waktu dia mendatangkan hujan yang sudah lama tidak turun di negeri Israel, di antara bangsa Israel. Saat dia melakukan hal pembunuhan nabi-nabi Baal, karena nabi Baal tidak bisa mendatangkan hujan, Ratu Isabel merasa marah sekali. Sehingga dia mengeluarkan undang-undang untuk mencari Nabi Elia. Ternyata menjadi orang yang dicari-cari sama orang yang berpengaruh saat itu, yaitu Ratu Isabel, membuat Nabi Elia stres berat. Sampai dia lupa akan kuasa Allah. Dia seorang nabi yang seharusnya percaya bahwa Allah lebih besar dari masalah kita. Bahwa Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nabi Elia saat itu mungkin karena dia merasa lelah atau capek, sehingga dia membiarkan masalah itu membuat dia stres berat. Ada 3 ciri yang dialami oleh Nabi Elia yang membuat dia stres. Ciri orang stres. Ada di kitab 1 Raja-Raja 19, di kitab Raja-Raja 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Dikisahkan bahwa orang stres itu ciri-cirinya apa? Merasa takut dan mau lari atau menghindari dari masalah. Itu ada di ayat 3. Dikatakan bahwa Nabi Elia meninggalkan bujangnya, bahkan dia lari ke hutan untuk lari. Kalau bisa nggak usah menghadapi masalah dicari-cari sama Ratu Isabel. Ciri yang kedua, menganggap diri rendah, tidak mau melakukan apa-apa, diam aja. Bahkan sampai dia berkata, ya udah dah, cabut nyawa saya aja. Timbul keinginan untuk mati. Wow, segitu banget ya orang yang stres ya. Dan yang ketiga, perkataannya terlalu berlebihan, nggak nyambung malah kadang-kadang. Wow, orang stres bisa ngomong nggak nyambung ya dengan masalahnya. Itu ada di ayat 9 dan 10. Bahkan di apa yang dia katakan nggak sesuai dengan kenyataan gitu loh. Ada di 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Padahal sebenarnya dia nggak sendirian. Ada 100 nabi Allah yang disembunyikan oleh Bajak. Bayangin ada 100, dia nggak sendirian. Dan juga dikisahkan bahwa 1 Raja-Raja 19 ayat 18 dikatakan ada 7.000 orang Israel yang percaya sama Tuhan. Tapi dia seakan membiarkan masalah itu menguasai dia sampai dia lupa bahwa ada kuasa Allah yang besar. Tapi ternyata Allah tetap tidak meninggalkan Nabi Elia. Dia tidak membiarkan Nabi Elia sendirian aja. Bahkan Tuhan memberikan cara untuk mengatasi stres kepada Nabi Elia. Kalian mau tahu cara mengatasi stres itu? Yang pertama Tuhan bilang, take a break. Artinya apa ya? Tuhan, kira-kira ngerti gak sih kesulitan kita atau stres yang kita hadapi? Ngerti banget lah. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi
Tuhan mengerti masalah kita. Sebenarnya tinggal kita mau datang sama Tuhan atau enggak. Tuhan solusi kita. Tuhan bilang take a break. Artinya apa? Tuhan ingin kita istirahat sejenak dari masalah kita, dari apa beban kita, dari perjuangan kita yang melelahkan, agar kita kembali segar. Ada di ayat 5 dan 7 dikatakan bahwa Tuhan waktu si Nabi Elia itu lelah, dia bilang dia mau mati aja, Tuhan lihat bahwa Nabi Elia perlu take a break, istirahat sejenak. Dia kirim malaikatnya, dia kasih Nabi Elia makan, dia bangunin. Nabi Elia, ayo bangun, ini makan roti bakar dan air. Nabi Elia makan, merasa segar, gak hanya sekali. Kedua kalinya dikasih juga dengan makanan yang sama, sehingga dia bisa kuat 40 hari jalan ke gunungnya Tuhan. Kenapa sih Tuhan mau kasih? Ternyata Tuhan bicara saat ini adalah Tuhan ingin kita juga take a break. Waktu kita stres dengan masalah kita saat ini, tekanan-tekanan atau kekhawatiran kita, Tuhan ingin kita istirahat. Caranya dengan apa? Melakukan apa yang kita suka. Tapi yang positif pastinya ya. Kita dengerin lagu praise and worship, kita baca-baca buku tentang yang baik, kita mungkin jalan-jalan hangout, tapi tetap pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, tetap jaga kesehatan. Dan banyak yang bisa kalau waktu dulu mungkin masih ada retret, bisa kita ikuti sehingga kita merasakan satu kesegaran kembali. Yang kedua, apa? Tuhan ingin bahwa saat kita mengalami stres seperti itu, Tuhan ingin kita tenang, dengar suara Tuhan dan lakukan perintahnya. Dan seperti Nabi Elia juga waktu dia sudah dikasih roti tadi, Nabi Elia berjalan ke Gunung Horeb, yaitu gunungnya Tuhan. Nabi Elia disuruh diam untuk dengerin suaranya Tuhan. Waktu Nabi Elia diam dalam gua situ, gunungnya Tuhan, dia mulai dengar ada suara angin. Anginnya nggak kecil loh, anginnya besar. Sampai gunung-gunung terbelah, bukit hancur. Artinya cukup besar angin itu. Waktu dia diam dengerin, nah ini kayaknya suara Tuhan. Tapi ternyata Tuhan nggak ada di angin yang besar itu. Tiba-tiba sudah angin, ada gempa. Gempa itu membuat mungkin Nabi Elia harus goyang-goyang karena ada goncangan. Tapi waktu Nabi Elia dengerin, gak ada suara Tuhan juga. Yang ketiga, sudah dua tadi peristiwa yang heboh. Dia lagi lihat ada api. Api itu sampai dia harus ngelihat, apa ya itu api? Wah, ini jangan-jangan Tuhan yang datang melalui api. Ternyata waktu dia diam juga, Tuhan gak ada di api itu juga. Tapi ternyata Tuhan tidak berfirman di ketiga kejadian yang heboh tadi. Kita kadang-kadang kita nggak ngerti waktunya Tuhan. Sesudah 3 peristiwa tadi ternyata lalu ada angin sepoi-sepoi yang membuat Nabi Elia nyaman. Mungkin dia tadinya hampir ketiduran karena anginnya enak banget itu sepoi-sepoi. Dikisahkan di ayat 11 dan 15. Ternyata Tuhan bicara pada saat itu, pada saat di angin sepoi-sepoi, dia mengatakan bahwa kita tidak boleh fokus terhadap masalah kita, tapi kita harus tetap tenang dan tidak panik. Karena saat kita tenang, kita bisa mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Jadi nggak ada suara yang heboh-heboh, tapi waktu kita tenang, kita duduk diam, suara Tuhan begitu jelas kita dengar. Seperti di Yesaya 30 ayat 15, kalian catat ya. Yesaya 30 ayat 15. Sebagian dikatakan bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam kekuatan kita, dalam tinggal tenang dan percaya sama Tuhan terletak kekuatan kita. Malah ditegaskan lagi di Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Wow, amazing banget ya. Kita hanya menanti-nantikan Tuhan, bukan berartinya santai-santai. Kalau dengar suara Tuhan nggak mau apa-apa. Enggak, sampai kita melakukan sesuatu, tapi kita tetap berharap sama Tuhan, pasrah sama Tuhan. Tuhan janjikan kita akan mendapatkan kekuatan baru. Nah itu kuncinya, 2 langkah tadi, bahwa kita harus selalu depend on sama Tuhan, bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Sehingga ada kekuatan baru yang Tuhan janjikan buat kita. Apapun masalah adik-adik saat ini, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Masalah kita tidak lebih besar dari Tuhan kita. Karena Tuhan yang janjikan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Jadi kesimpulannya, Tuhan memegang kendali atas semua yang terjadi dalam hidup kita ini. Ingat ya, bahwa Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita ini. Jadi
Waktu kita mengambil kendali, artinya kita membiarkan masalah itu menguasai kita. Tapi waktu Tuhan yang menjadi kendali dalam hidup kita akan menang terhadap kehidupan kita. Kita akan menang dalam masalah yang kita hadapi saat ini. Dan Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita sendirian. Walaupun kayaknya kita ngerasa, gak ada siapa-siapa, kayaknya Tuhan gak bantu. Tapi waktu kita serahin masalah kita sama Tuhan, kita wait and see. Bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan yang kita gak pernah pikirkan sebelumnya. Kita gak bisa atur Tuhan harus A, B, C. Tapi kita harus biarkan Tuhan yang mengatur diri kita. Tuhan, ini saya. Siapa sebut nama kalian? Yuk, sebelum kita mau tutup, kita akan belajar tentang ayat hafalan yang menguatkan kita. Kita sama-sama buka di Alkitab. Yuk, kita sama-sama baca di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ulangi lagi adik-adik. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yes, jadi gak ada perkara yang gak bisa Tuhan hadapi. Gak ada perkara yang masalah apapun yang gak bisa diselesaikan dalam nama Tuhan. Perkatakan ini di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara, segala masalah saya dapat saya tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, sebelumnya kita akan tutup dalam doa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami percaya bahwa masalah saya saat ini, sebutin masalah kalian. Masalah yang nilai yang gak baik, pelajaran yang belum saya kuasai, apapun kalian sebutin saat ini. Sakit penyakit kalian, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jalan keluar buat kami. Dan kami percaya segala masalah dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan padaku. Tuhan, saya mau berkata bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus dalam masalah apapun juga. Tuhan menjadi kekuatan buat saya, Tuhan menjadi solusi buat saya, Tuhan menjadi segala-galanya dalam kehidupan saya, dalam saya menentukan sesuatu. Jagai saya, tutup punggung saya dengan darah Yesus. Tuhan kirim malaikat, sertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami semakin disegarkan, kami semakin dikuatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Terus nantikan Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Terus setia dalam ibadah online. Dan jangan lupa waktu pribadi dengan Allah WPDA. Karena di situ kita akan dapat kekuatan baru. God bless you. I love you. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau di amplop kalian yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR kode dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk kalian bisa memberikan kesaksian atau minta didoakan. Teman-teman, jangan lupa ya follow Instagram Live Kids dan Facebooknya Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids. Sekian Kids News hari ini. Dadah, God bless you. Adik-adik, udah denger tadi ceritanya ya, luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau denger nih, kalau kata ahlinya nih, ada Cici kita nih di Shekina Dancer yang sekolahnya jurusan psikologi, dan dia jadi psikolog juga nih di salah satu sekolah di Jakarta. Nah, apa sih stres itu? Terus perlu gak sih stres? Terus gimana kalau stres ngadepinnya? Yuk kita dengerin bareng-bareng. Hai adik-adik, salam kenal, nama Cici Siska. Hari ini Cici akan berbagi sesuatu untuk kalian. Siapa yang udah pernah dengar kata stres? Ada yang tahu nggak stres itu artinya apa? Atau ada yang udah pernah ngerasain belum stres? Nah, hari ini Cici akan berbagi sedikit tentang stres. Jadi, stres itu adalah reaksi yang muncul dari badan kita yang akan juga berpengaruh ke perasaan kita ketika ada perubahan yang terjadi. Misalnya, kayak pandemi gini nih, itu kan perubahan yang mendadak banget. Terus udah gitu kita nggak bisa pasti kapan kembali lagi seperti normal. Itu mungkin bisa jadi bikin kita stres, ya. Nah,
Anak-anak juga mungkin stres loh, bukan cuma hanya orang dewasa. Memang semakin besar kalian, semakin mungkin kalian mengalami stres. Dan bobot atau besarnya stres itu akan semakin beda-beda juga gitu, tergantung di mana kalian saat ini. Jadi misalnya, bayangin kalau anak kelas 1 SD sama anak kelas 5 SD, pasti beban tugasnya beda kan? Nah, itu aja udah bisa bikin kita stres, kayak gitu. Terus udah gitu, jadi Ci, penyebabnya apa? Penyebabnya itu banyak banget. Jadi misalnya, satu, yang tadi Cici udah bilang, ada perubahan. Perubahan ini mendadak atau drastis dalam hidup kalian. Jadi kalian gak siap. Yang kedua, kalian juga merasa adanya tekanan dari luar. Yang ketiga, kalian merasa sesuatu yang tidak pasti. Contohnya kayak tadi, pandemi ini, gitu ya. Jadi kalian merasa, aku nggak tahu kapan bisa kembali ke sekolah, aku nggak tahu kapan ketemu teman-teman lagi, kapan bisa keluar dengan nyaman, bisa jalan-jalan lagi. Semuanya kan nggak pasti, makanya kalian bisa mungkin merasakan stres. Ci, jadi ciri-cirinya apa nih? Oke, Cici kasih tahu ya ciri-cirinya. Kalau dari segi fisik, kalian mungkin akan merasa gak nafsu makan, susah tidur, kalian juga merasa sakit kepala, cepet deg-degan, atau misalnya kalian juga berat badannya turun gitu. Yang kedua, dari segi perasaan atau dari segi emosional, kalian jadi cepat marah-marah, gampang nangis, bete, gamut, kesel, frustrasi, tanpa kalian tahu sebenarnya apa penyebabnya. Yang ketiga, dari segi perilaku, jadi kalian juga gak konsentrasi belajar, kalian gak fokus sama sekolah atau pas ngerjain tugas, kalian juga mulai males atau gak punya motivasi. Ini adalah gejala dari stres. Jadi apa yang kalian harus lakukan kalau kalian udah merasa stres? Cici kasih tahu ya tips-tipsnya. Yang pertama, pasti kalian harus melakukan aktivitas yang kalian suka dan itu bisa bikin kalian happy. Misalnya kalau yang suka masak, bisa masak, atau nari, atau nyanyi, atau main musik, apapun yang bisa bikin kalian happy. Yang kedua, olahraga juga bagus banget nih. Jadi kalian bisa main bola, main basket, bisa sepedaan kayak yang lagi hari ngetren sekarang. Karena olahraga itu akan menimbulkan hormon-hormon yang bikin kalian happy. Yang ketiga, usahakan kena sinar matahari setiap hari ya. Karena selain vitamin D itu bagus untuk tubuh kita, ternyata itu juga bagus untuk merilis stres kalian. Yang keempat, kalian bisa makan makanan kesukaan kalian. Terus udah gitu pas lagi mulai stres kalian minum air dulu. Bisa juga mandi dulu. Yang pasti tidur harus cukup, makan harus sehat. Oke? Terus yang lainnya lagi, kalian juga bisa cerita ke orang-orang terdekat kalian. Misalnya ke papa mama, ke cici koko, ke guru life kids kalian, ke guru kalian di sekolah, ke pendeta, atau bahkan kalau dibutuhkan, kalian juga bisa konseling atau cerita ke profesional, yaitu psikolog seperti Cici ini. Jadi stres ini memang butuh penanganan atau butuh diperhatikan. Jangan sampai menumpuk dan itu menjadikan masalah yang lebih besar lagi nantinya. Oke? Yang terakhir dan paling penting adalah tentu saja kalian harus cerita sama Tuhan Yesus. Kalian harus berdoa, kalian harus keluarin unek-unek kalian biar Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan juga yang akan membantu kalian, membantu menyelesaikan semua masalah kalian. Oke? Nah, sekian sharing dari Cici hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan ya. Sampai jumpa. Happy Sunday dan God bless you. Nah, terima kasih ya buat Cici Siska yang udah menerangkan dengan singkat tapi jelas banget buat kita. Jadi adik-adik, kita harus semangat, harus sukacita, kita andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Pengumuman hari ini, jangan lupa hari Kamis nanti jam 10 ada apa? Ada The Living Word Kids, yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nggak lihat, karena pasti memberkati kalian semua. Nah, terus sampai lupa nih, minggu kemarin kan ada games ya. Siapa yang ikutan games ya? Nah, pemenangnya adalah
Nah, pemenangnya ini adalah gabungan dari kelas bayi, batita, kanak-kanak, pertama, dan madya. Karena ini kemarin satu kali ibadah ya, jadi pemenangnya 3 orang, tapi ya dari semua kelas nih ya. Selamat untuk yang beruntung, selamat untuk yang mendapatkan hadiah, nanti akan dihubungi oleh Live Kids ya adik-adik. Dan games minggu ini adalah kita mau memenuhi nih medsosnya Live Kids sama apa? Sama foto kalian dong. Tapi bukan foto sembarang foto nih, fotonya pakai aksesoris yang berhubungan dengan beken. Misalnya nih kaos beken, atau yang nggak punya kaos beken bisa foto bareng buku acaranya, atau foto pas kalian dulu nih nonton beken. Nah, boleh diupload juga ya, minta tolong mau papanya upload foto kalian ke medsos mau papa kalian. Jangan lupa tag dan mention ke medsosnya Live Kids ya adik-adik. Kita mau inget-inget lagi, kilas balik lagi apa aja sih beken yang udah kalian tonton dan yang udah pernah Live Kids produksi ya. Jadi kita mau lihat, wah 10 tahun loh adik-adik. Jadi ada 10 cerita, jadi kalian boleh pilih salah satu, mau hostnya, mau buku acaranya boleh. Mau juga kalian mungkin yang pernah main di beken, ada pakai kostumnya, atau pas kalian acting, pas kalian nari, boleh nih fotonya di-upload, terus dikasih caption ya adik-adik ya, beken tahun berapa, terus ceritanya apa. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.